Jadi ayah dari 500 anak. Bagaimana rasanya? Ya, pria ini bernama David. Meski terlihat kumuh, tapi ia ayah dari 533 anak. 20 tahun lalu, David muda dan gagah. Karena butuh uang, ia memakai nama Starbuck dan mendonorkan spermanya di bank sperma. Jumlahnya sangat mengejutkan. Dari tahun 1988 sampai 1990, Starbuck menyumbangkan total 693 sperma selama 23 bulan. David mendapat kompensasi sebesar 24.000 USD. Karena kualitas spermanya bagus, bank sperma telah membantunya melahirkan 533 anak. Anak-anaknya kini sudah dewasa. Mereka ingin tahu siapa ayahnya dan menuntut di pengadilan. Mereka ingin tahu Starbuck yang sebenarnya. David tidak mengira, cuma dia orang yang memiliki 500 anak di dunia ini. Pengacara David memberinya setumpuk berkas berisikan informasi anak-anaknya. David menolak. Ini merupakan aib baginya. Siapa yang sanggup menerimanya? Tapi, David bukan manusia biasa. Setelah ia bangun, ia memungut lagi berkasnya. Ia penasaran, lalu mengambil secara acak. Ia sangat kaget, karena anaknya adalah atlet nasional. Saat bertanding, anaknya menggiring bola dan mencetak gol. David sangat bangga. Ia meneriakkan nama anaknya, lalu menggiring penonton berteriak. David tak mengira, ia bisa mencetak atlet nasional. Rasanya seperti lahir baru. Karena berhasil menggapai mimpinya, ia menutup mata dan mengundi berkas anaknya. David pergi ke bar untuk melihat anaknya. Tapi, anaknya kini adalah pelayan. Tapi, ia tampan dan punya mimpi. Hari itu, ia disuruh lembur. Padahal, ia mau berangkat casting. Kalau pergi casting, belum tentu ia berhasil. Tapi, kalau kehilangan pekerjaannya di bar, ia akan jadi gelandangan. Melihat anaknya gagal, David tidak tahu harus apa. Ia keluar dengan canggung. Melihat dari sudut pandang seorang ayah, ia tahu ia harus melakukannya. Ia masuk lagi ke bar dan memberikan kunci mobil ke anaknya. Ia akan menggantikan anaknya dan menyuruhnya pergi casting. Kenapa kamu membantuku? David tertawa dan berkata, aku mau membantu orang menggapai mimpi. Itu adalah kebahagiaanku. Cepat, pergilah. Bos bar datang ke sana dan memecat anaknya. Tapi, siapa sangka, ternyata anaknya berhasil. Ia mendapat peran di salah satu film dan memulai karir barunya. Tampaknya 533 anak tidak banyak. David memutuskan untuk menemui mereka sebagai orang asing. Anaknya memiliki beragam pekerjaan. Ada yang jadi penjaga kolam, penyanti jalanan, pemandu wisata, dan ahli manikur. Anak lelakinya tampan dan ceria. Anak perempuannya cantik-cantik. Ia menjadi malaikat pelindung setiap anaknya. Penyanyi jalanan ini tidak laku. Tidak ada yang memberinya uang. Model ini berpakaian sangat seksi. Ia memarahi lelaki yang menggodanya. Tamu pemandu wisata ini pergi. Hanya David yang bertahan. Ia juga punya anak tukang mabuk. Ia berdiri di sebelah anaknya dan mengantarnya pulang naik taksi. David terus mengundi siapa yang ia akan temui selanjutnya untuk mencintai mereka dengan caranya. Tapi, hari ini dokumen yang ia pegang membuatnya sedih. David pergi ke panti rehabilitasi. Dia merupakan anaknya yang termuda dan paling tidak beruntung. Anaknya lumpuh dari lahir. Bahkan, ia tak bisa bicara. David tidak memberitahunya bahwa ia ayahnya dan tidak mengajak anaknya mengobrol. David menemaninya nonton TV, berjemur di luar, dan menyuapinya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau bukan karena gennya, anaknya pasti normal. David tidak tahu harus melakukan apa. Malamnya, David pulang dengan rasa bersalah. Perawat di sana berkata, kamu sudah melakukan yang terbaik. Perhatian adalah yang paling dibutuhkan anak itu. David lalu pergi ke komunitas anak-anak yang menuntutnya. David pura-pura menjadi ayah angkat putra termudanya. Ia tidak peduli ia dituntut.
Ia berdiri menatap mereka. Beberapa wajah terasa familiar. Suasana hatinya campur aduk, meski ia tak mengenal mereka. Tapi ia mencintai masing-masing anaknya. Anak lelaki di sebelahnya memberi David mikrofon. Karena mengira ia mau bicara, ia mengambil mikrofon itu dan mengatakan isi hatinya. Aji tahu aku tidak mengenal kalian. Tapi, aku mencintai kalian. Setiap dari kalian. Kalian bersusah payah mencari Starbucks. Tapi, jangan lupakan satu hal. Kalian semua adalah kakak adik. Kalian sudah menemukan satu sama lain. David juga ikut acara anak-anaknya. Mereka berkemah, barbecue, dan main layang-layang. Malamnya, mereka membakar api unggun dan berbagi cerita. Esok subuhnya, mereka melihat matahari terbit. Akhirnya, David mengatakan kebenaran pada putra termudanya. Aku ayahmu. David menemui pengacaranya. Ia mau membuka identitasnya. Tapi, pengacara memberinya sebuah koran. Kasus Starbucks menjadi buah bibir masyarakat. Pihak bank sperma tetap merahasiakannya. Selama David tidak membuka identitasnya dan balik menuntut bank sperma, maka ia akan mendapat $200.000 kompensasi kerugian psikis. David tidak setuju. Ini sama saja dengan menjual anaknya. Tapi, di dunia ini ada 5 miliar manusia yang mencari identitas Starbucks. Ditambah dengan komentar buruk. Bahkan, istri David menganggap Starbucks adalah pria mesum. Bila David mengungkap identitasnya, maka dampaknya akan fatal. Malamnya, ia makan bersama dengan keluarga. Ayah David sangat gembira menyambut mereka. Ia bercerita tentang aib David di masa lalu. Meski David ini bukan orang hebat, penampilannya berantakan, tapi ia akan memberimu kejutan. Ayahnya ingat 20 tahun lalu. Sebelum istrinya meninggal, David membelikan mereka tiket pesawat ke Venesia. Bulan madu selama sebulan di Venesia merupakan impian orang tuanya. David juga ikut bersama mereka, dan menemani ibunya jalan-jalan sebelum ia meninggal. Kenangan itu sangat indah. Semua biaya perjalanan di Venesia ditanggung oleh David. Sesuatu yang dilakukan David akan membuatmu terkejut. Istrinya bertanya, kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? David hanya tertawa. Itu rahasia. Sampai di sini kamu mungkin tahu alasan kenapa David menjadi Starbucks dan bola-balik ke rumah sakit. Selain kasus 500 anaknya, David masih punya satu rahasia lagi, yaitu hutangnya menumpuk. Rentenir sudah 5 kali menagih hutang ke rumahnya. David sudah terbiasa disiksa. Lalu, rentenir mencari ayah David dan menyiksanya juga supaya hutangnya dibayar. Keluarga David tahu. David mau tak mau mencari pengacara. Ia tidak akan membuka identitas dan menuntut balik bank sperma. Lagi pula ia butuh uang. Di persidangan, pengacara mengatakan alasan kenapa David harus menang. Tapi, saat melihat anaknya di TV, hati David tergugah. Kami sangat kecewa. Tapi, kami percaya. Ayah melihat kami sekarang. Keputusan berada di tangannya. Kami melihat banyak media yang memakinya. Kami berharap ia tahu. Kami tidak menganggapnya jahat. Kami rasa dia telah memberikan hidup dan kebahagiaan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Kalau David membuka identitasnya, kompensasi $200.000 harus dikembalikan lagi. David yang ragu-ragu pulang ke rumah, lalu melihat ayahnya di sana. David frustrasi dan mengatakan ialah Starbucks. Siapa sangka ayahnya tidak marah dan malah tertawa. Dalam sekejap ia punya 500 cucu. Itu adalah kejutan terbaik baginya. David bertanya cara menyelesaikan masalah ini. Ayahnya mulai bercerita tentang kisahnya sewaktu muda. Dulu, waktu aku pergi merantau, ayah dan kakekku memberikan semua tabungannya sebesar $10. Saat itu aku bersumpah harus mengembalikannya 1000 kali lipat. Tapi, sampai ayahku meninggal,
Aku dan ibumu masih miskin. Sekarang aku sudah sukses. Tapi ayahku sudah meninggal. Tapi, kebahagiaan terbesarku adalah setiap hari berada di sisimu. Seperti ayahku membantuku, aku juga mau membantumu. Ambil $10 ini. Uang ini akan memberimu keberuntungan. David yang mengira akan diberi banyak uang agak kecewa. Tapi, ayahnya mengeluarkan sekantung uang lagi. Tuh, banyak kan? Ayahnya menyemangati David. David akhirnya membuka identitasnya. Ia mengirim email ke stasiun TV. Saat ia mengumumkan identitasnya, istrinya melahirkan. Ibu dan anaknya selamat. David terkejut bukan main. Anak-anaknya datang ke rumah sakit. Mereka membawa banyak hadiah untuk merayakan. David dipeluk ratusan orang. Tapi, yang paling bahagia adalah bayi David. Begitu lahir sudah punya 500 saudara. Oke, film selesai. Aku Kaki Minyak, sampai jumpa.